Sword of Coming, episode 311. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bocah kecil itu sangat ketakutan, sampai-sampai ia mati rasa terhadap rasa takut. Ia adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia, kesepian dan tanpa dukungan. Bocah kecil itu hanya pernah membaca beberapa buku anak-anak dasar, jadi wajar jika ia tidak mengerti konsep kompromi. Wajahnya dipenuhi kebencian saat ia menggertakkan giginya dan bertanya, "Siapa namamu?" Senyum geli terpancar di wajah lelaki tua itu. "Aku pasti akan membunuhmu di masa depan. Aku akan membalas dendam atas orang tua dan kakek nenekku." Tambah bocah kecil itu. Pria tua yang mengenakan topi bunga teratai perak itu menunjuk dirinya sendiri dan terkekeh, "Siapa namaku? Orang-orang di dunia ini suka memanggilku iblis tua ding." Ini berlaku untuk kultivator yang saleh maupun kultivator iblis. Sebenarnya, kultivator dari kekuatan iblis bahkan mungkin menggunakan gelar terhormat pemimpin tertinggi ketika mereka melihatku. Adapun nama asliku, Ding Ying. Namun, sudah bertahun-tahun sejak aku terakhir menggunakan nama ini. Lalu lelaki tua itu bertanya, "Jadi, siapa namamu?" Suara bocah kecil itu bergetar, namun ia tetap berusaha berbicara sekeras mungkin saat menjawab, "Cao Qinglang." "Kau benar-benar memanfaatkan nama itu, ya?" kata iblis tua Ding dengan geli. "Ditambah lagi dengan fisikmu, kau benar-benar harus berhati-hati agar tidak dipukuli oleh orang lain saat berkeliling dunia kultivasi di masa depan." Iblis tua Ding dengan santai mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan angin kencang menerobos masuk ke jendela kertas ruangan samping. Terdengar suara desisan keras, namun jendela kertas tipis itu secara mengejutkan tidak rusak. Seolah-olah sesuatu didorong keluar dari ruangan samping. Cao Qinglang tentu saja tidak dapat memahami teknik-teknik mistis yang begitu mendalam, jadi dia hanya bisa membalas lelaki tua itu dengan ekspresi marah, berteriak, "Omong kosong. Seluruh keluarganya telah dibunuh, jadi nama yang diberikan orang tuanya kepadanya menjadi satu-satunya penghubung terakhirnya dengan mereka." Iblis tua Ding tidak memperhatikan hal itu, dan malah mengalihkan pandangannya ke ayam-ayam tua yang mematuk tanah di halaman. Ia berdiri dan berjalan ke dapur, mengambil sedikit nasi sebelum kembali ke tempat duduknya di ruangan samping. Kemudian, ia dengan santai menaburkan nasi di lantai, menyebabkan ayam-ayam itu dengan cepat mengepakkan sayap dan bergegas mendekat, dengan gembira mematuk nasi tersebut. "Orang-orang di dunia ini semuanya takut padaku. Namun, lihatlah mereka. Mereka tidak takut padaku," kata iblis tua Ding sambil tersenyum. Dia membungkuk dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, lalu bertanya, "Apakah ini berarti bahwa yang disebut kaum elit, Grandmaster, Jenderal, dan Kaisar semuanya lebih rendah daripada ayam-ayam kecil?" Cao Qinglang masih terlalu muda, dan pikirannya juga dipenuhi dengan keinginan balas dendam. Jika demikian, bagaimana mungkin dia mau memikirkan hal seperti itu? Dia hanya menatap tajam kultivator iblis yang telah membunuh keluarganya dengan kejam. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Cao Qinglang, dan ia teringat bahwa masih ada kapak di dapur. Namun, kapak itu belum banyak digunakan atau diasah. Rumahnya berada di ibu kota, dan keluarganya juga bisa dianggap cukup kaya. Mereka cukup kaya untuk menghentikan orang-orang yang berteriak-teriak dan menjual arang dari gerobak sapi mereka. Jadi, kapak di dapur itu sebagian besar hanya untuk pajangan. Iblis tua Ding mendongak ke langit dan menjawab pertanyaannya sendiri, berkata, "Tentu saja tidak. Ini hanyalah kasus orang bodoh yang tidak takut. Terkadang, tikus-tikus di ladang akan buru-buru melindungi biji-bijian di cakar mereka ketika seekor elang perkasa terbang di atas kepala mereka. Tidak banyak orang seperti ini di dunia kita, tetapi jumlah mereka juga tidak sedikit. Mereka tidak jauh lebih baik daripada manusia biasa, tetapi setidaknya mereka dapat melihat bayangan yang mengancam itu. Misalnya, Yu Zhenyi dari negara Pain Song yang beralih ke kultivasi, koki tua di kediaman pangeran di negara Taman Selatan Anda, dan biksu pengajar tua dari kuil Vajra." Setelah mengatakan itu, Ding Ying berdiri, mengibaskan kedua lengan bajunya dan menjentikkan jarinya dengan ringan,
menyebabkan semburan energi astral mengembun menjadi untaian seperti sutra dan terbang menuju jendela ruangan samping. Gerakannya terlalu cepat, dan gumpalan energi astral hijau gelap itu seperti bintang-bintang yang berkilauan saat terus berkumpul di dekat jendela. Seolah-olah gambaran galaksi yang memukau sedang terwujud di ruangan samping. Ada juga beberapa orang luar di dunia kita. Mereka yang datang menyimpan niat jahat, sementara mereka yang menyimpan niat baik tidak datang. Kita menyebut orang-orang ini sebagai makhluk abadi dari dunia lain. Mereka datang ke dunia kita seolah-olah sedang bermain game, dan mereka datang dan pergi secepat komet yang lewat. Adapun apa yang terjadi pada dunia ini, dan mengenai seberapa besar masalah yang telah mereka timbulkan dan seberapa buruk situasinya, makhluk abadi dari dunia lain ini sama sekali tidak peduli. Mereka sama sekali tidak peduli dengan suka duka, pertemuan kembali, dan perpisahan di dunia ini. Ding Ying tersenyum dan berpura-pura membalik halaman buku. Kemudian dia menepukkan kedua tangannya dengan ringan seolah menutup buku imajiner itu, sambil berkata, seolah-olah orang-orang ini membaca halaman buku sepele di waktu luang mereka, hal yang sama sekali tidak penting. Mereka tidak peduli apa yang tertulis di halaman itu, apakah itu etika yang runtuh, sungai darah, atau kesengsaraan dan kematian. Ada sebuah klan yang menjunjung tinggi tata krama dengan sejarah 1000 tahun, dan klan ini memiliki kediaman yang bijaksana yang dipenuhi aroma harum buku. Namun, seorang keturunan yang aneh muncul dan benar-benar menodai reputasi klan ini. Ada sebuah negara kecil dan terpencil yang melahirkan seorang kaisar yang sangat ambisius. Ia tidak memahami urusan militer, namun ia bersikeras mengerahkan seluruh pasukannya secara gegabah untuk memulai perang demi perang. Dalam waktu 20 tahun, setengah dari pemuda di negaranya telah binasa. Sebagai anak yang masih sangat kecil, Cao Qinglang tentu saja tidak memahami semua hal ini. Ia masih diliputi kebencian dan pikiran untuk membalas dendam, sehingga ia berseru, "Lalu apa yang kau lakukan?" Bocah kecil dari gang sempit itu terisak-isak dan berkata, "Kalian hanya tahu cara membunuh ibu dan ayahku serta kakek nenekku." Ada kesedihan dan kemarahan dalam suaranya saat dia berteriak, "Kau pikir kau pahlawan gagah berani atau semacamnya? Tidak, kau iblis keji yang tak bisa ditebus." Seolah sengaja mengejek Cao Qinglang, Ding Ying pun mulai meratap sedih. Namun, ia segera tertawa terbahak-bahak. Apakah dia bersikap kekanak-kanakan, ataukah dia memang sudah gila? Cao Qinglang gemetar karena marah. Ding Ying terkekeh dan menjawab, "Sejujurnya, apa hubungannya tindakan para immortal dari dunia lain itu dengan saya? Sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya menggunakan tindakan mereka sebagai alasan untuk membunuh orang. Untuk membunuh beberapa orang yang cukup menarik." Pria tua itu mengangkat lengannya dan meluruskan telapak tangannya seolah-olah itu adalah pedang. Kemudian dia menebas berulang kali seolah-olah sedang mencincang daging, sambil berkata, "Satu makhluk abadi dari dunia lain, 2 makhluk abadi dari dunia lain, 3, 4. Aku akan menebas mereka semua sampai mati. Selain mereka, ada juga yang disebut 10 elit atas serta 10 elit bawah yang lebih lemah. Jika mereka menarik, maka aku akan membiarkan mereka hidup. Namun, jika mereka mengganggu pemandangan, maka aku akan membunuh mereka juga." Cao Qinglang terus terisak. Ding Ying melirik ke langit. Kali ini, keadaannya sedikit berbeda dibandingkan 60 tahun yang lalu. Karena alasan inilah dia memilih untuk tetap di sini daripada pergi sendiri untuk bertarung. Lagi pula, dia tidak gila, jadi wajar jika dia tidak mencoba menantang 9 atau lebih elit papan atas sendirian. Seseorang pernah mencoba ini 60 tahun yang lalu, bercita-cita untuk mengklaim semua kekayaan bela diri dunia untuk dirinya sendiri. Namun, mereka mengalami kekalahan yang sangat brutal. Jika pemilik muda pedang terbang itu berhasil selamat dan menjadi kejutan tak terduga di mata semua orang. Lalu Ding Ying akan meninggalkan tempat ini ketika waktunya tepat dan membuat pemuda yang mengejutkan itu tidak lagi menjadi kejutan. Ding Ying menyadari bahwa dunia ini sangat mirip dengan sangkar untuk memelihara serangga beracun. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hati lelaki tua itu, rahasia yang tidak diketahui orang lain. Untuk mengungkap misteri dunia ini, hanya ada satu hal yang ia pedulikan. Apa yang akan terjadi jika ia menyia-nyiakan 60 tahun yang dihabiskannya untuk memelihara serangga beracun? Apakah orang itu akan muncul di hadapannya? Jika mereka melakukannya, siapakah mereka?
Ada dua peristiwa penting yang perlu terjadi sebelum ini. Pertama, Zhou Xi harus mati di jalanan. Kematiannya akan menyebabkan Lu Fang dan Zhou Fei secara sukarela terlibat dalam situasi tersebut. Kedua, pemilik pedang terbang itu juga harus mati. Ding Ying melirik ke jendela dan tersenyum. Dia merasa ini akan cukup mudah dilakukan. Seorang lelaki tua berhidung mancung memancarkan aura wibawa alami saat berjalan di sepanjang jalanan ramai ibu kota negara Taman Selatan. Ia kemungkinan besar berasal dari wilayah utara. Ia sangat tinggi, dan ini membuatnya menonjol dari keramaian dan menarik banyak perhatian dari penduduk setempat. Ada beberapa pengawal pria dan wanita dengan ekspresi tenang dan langkah kaki yang mantap berjalan di samping lelaki tua itu, dan hanya dengan satu pandangan sekilas dari mereka, penduduk setempat akan segera mengalihkan pandangan penasaran mereka. Lelaki tua itu terus menghela napas penuh emosi saat berjalan melewati kota yang dikenal sebagai kota paling berbudi luhur di dunia ini. Ia terbiasa dengan hamparan tanah yang tak terbatas dan populasi yang jarang di luar kota, serta perasaan luas dan kesepian. Akibatnya, ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan keramaian ibu kota. Tepat ketika lelaki tua itu sedang merasa sedikit kesal, seorang pria yang kuat dan tampak cakap berjalan cepat dari kejauhan dan menggunakan dialek padang rumput untuk memberitahu tuannya yang terhormat bahwa dia telah menemukan orang itu. Orang itu saat ini berada di tempat bernama Jembatan Ujian Kekaisaran, yang tidak jauh dari sini. Orang tua itu meminta muridnya untuk memimpin jalan. Tak lama kemudian mereka menyeberangi jembatan batu yang memiliki sejarah panjang dan tiba di sebuah toko di dekat tepi sungai. Ternyata itu adalah toko sutra, dan orang tua itu menyuruh muridnya untuk menunggunya di luar. Bisnis di toko sutra itu sangat sepi, dan saat itu tidak ada satupun pelanggan. Pria tua itu masuk sendirian. Yang dilihatnya hanyalah sebuah kepala yang cukup tinggi untuk mengintip di atas meja kasir, yang sebenarnya tidak tinggi sama sekali. Rambut orang itu menipis dan acak-acakan. Penjaga toko itu tersenyum ketika melihat lelaki tua itu, dan dia berseru, "Oh, pelanggan yang langka. Saya tidak akan terkejut melihat orang lain, tetapi saya benar-benar terkejut melihat Anda. Rasanya seperti matahari terbit dari barat. Saya benar-benar tidak mengerti lagi. Meskipun putra Zhou Fei memberitahu saya sebelumnya, mengatakan bahwa Anda akan datang, saya sebenarnya cukup skeptis dengan kata-katanya. Saya pikir Zhou Xi mencoba menipu saya agar pergi dan bertindak sebagai tameng untuk ayahnya." Penjaga toko itu keluar dari balik meja kasir dan memberi isyarat kepada lelaki tua berhidung mancung itu untuk duduk di manapun dia mau. Dia tidak berbasa-basi saat melanjutkan, "Guru besar Cheng, tolong cepat duduk. Kalau tidak, saya harus terus mendongak untuk melihat Anda saat kita berbicara. Itu terlalu melelahkan." Pria tua yang telah menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sini tidak tersinggung oleh kata-kata pemilik toko. Dia duduk di kursi tamu yang dibuat secara kasar dan berkata dengan jujur, "Saya tidak akan mengambil risiko dan datang ke sini jika bukan karena saya tidak mempercayai daftar 10 elit teratas dari pagoda penghormatan. Baik Anda maupun saya berada di luar peringkat 5 teratas, jadi sangat mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Saat ini, kita dapat dengan yakin mengkonfirmasi identitas 3 makhluk abadi dari dunia lain, Fen Qingbai, murid besar iblis tua Ding Yaer, dan putra Zhou Fei, Zhou Xi. Namun, siapa yang tahu apakah masih ada bajingan tua atau musang kecil yang bersembunyi di dunia ini?" Penjaga toko itu mengangguk setuju sepenuhnya. Termasuk Yu Zhenyi dan Zhong Qiyu, konon keempat Grandmaster tersebut mengadakan pertemuan di Gunung Banteng. Namun, ini hanyalah penjelasan permukaan bagi dunia luar. Pagoda penghormatan telah memilih untuk menerbitkan daftar terbaru 10 elit teratas di ibu kota negara Taman Selatan kali ini, dan ini adalah keputusan penting yang menyimpan banyak rahasia dan motif tersembunyi. Pria tua berhidung mancung itu tertawa dingin dan berkata, "Aku menggunakan tombak dan kau menggunakan pedang, dan seperti Zhong Qiyu, kita berdua berlatih seni bela diri eksternal. Kita berbeda dari rubah tua yang licik itu, Yu Zhenyi. Dalam artian kita pasti akan menderita luka jika terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, baik luka ringan maupun luka berat. Kami bertiga jelas tidak sabar menunggu 60 tahun lagi. Aku telah berjuang sekuat tenaga demi kesempatan saat ini, jadi tentu saja aku butuh imbalan untuk menebus semua luka yang masih kurasakan." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menepuk ringan sandaran kursinya. Kursi itu tetap utuh,
namun jaringan retakan yang lebat segera menyebar di lantai toko di bawah kursi tersebut. Di luar toko sutra, para murid yang diasuh oleh pemilik toko merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh ketika mereka mendeteksi aura yang mengalir melalui toko tersebut. Napas mereka mulai menjadi berat. Penjaga toko itu tersenyum dan berkomentar, "Kemampuan murid-muridmu cukup biasa-biasa saja. Kalau tidak salah ingat, ku dengar kau menemukan seorang anak serigala yang sangat berbakat di padang rumput bertahun-tahun yang lalu." Setelah dengan tekun mengajarinya selama bertahun-tahun, tentu dia tidak kalah hebatnya dengan anak-anak ajaib lainnya seperti Yair dan Zouxi. Dia sudah mati. Memiliki bakat yang terlalu bagus itu tidak baik, jawab lelaki tua bermarga Cheng itu dengan suara acuh tak acuh. Cheng Yuanshan, seru pemilik toko dengan marah. Bahkan monster pun tidak akan menyakiti anaknya sendiri. Apakah kau masih punya rasa kemanusiaan atau hati nurani? Pria tua yang telah menempuh perjalanan ratusan kilometer ke negara Taman Selatan itu tak lain adalah ahli lengan Cheng Yuanshan, kultivator peringkat ke-8 dari 10 elit atas. Cheng Yuanshan diam-diam meninggalkan kota dan pergi ke padang rumput setelah ia dinobatkan sebagai 10 elit atas oleh pagoda penghormatan sekitar 20 tahun yang lalu. Ia dengan cepat menjadi tamu terhormat penguasa padang rumput. Cheng Yuanshan melirik sekilas ke arah pria tua pendek yang menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di negara Taman Selatan, lalu membalas, "Liu Zong, kau masih berani mengkritikku? Apa gelarmu? Apa arti pengasah pisau? Dengan apa kau paling suka mengasah pisaumu?" Pengasah pisau Liu Zong tertawa kecil sebagai jawaban. "Aku baru saja tiba, dan negara Taman Selatan adalah wilayah yang telah dikembangkan Zong Qiyu dengan susah payah." "Pihak mana yang didukung Zong Qiyu kali ini?" tanya Cheng Yuanshan dengan bingung. "Awalnya kupikir dia berada di pihak Yu Zhenyi. Namun, dilihat dari situasinya sekarang, sepertinya bukan begitu. Dan apa rencana iblis tua Ding? Dialah yang paling tidak punya alasan untuk melakukan apapun saat ini, namun entah kenapa dia bersikeras datang ke ibu kota negara Taman Selatan. Apa tujuannya?" Setelah ahli lengan Cheng Yuanshan menyebut penjaga toko Liu Zong sebagai pengasah pisau, ada momen singkat di mana aura pria tua pendek itu melonjak secara eksplosif. Namun, aura Liu Zong dengan cepat melemah kembali, membuatnya kembali menjadi penjaga toko yang menjilat. Liu Zong menunjuk Cheng Yuanshan dan menggoda, "Hah, kau memang orang yang suka terlalu banyak berpikir." Cheng Yuanshan sangat menyadari fakta bahwa Liu Zong tidak mengesampingkan kultivasinya selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, kultivasi Liu Zong telah meningkat lebih jauh, melampaui tingkat kultivasi yang sudah mengesankan. Namun, tidak ada kabar mengejutkan yang tersiar dari negara Taman Selatan selama bertahun-tahun Zong Qiyu menjaga istana kekaisaran. Setelah kehilangan batu asahnya, bagaimana mungkin kultivasi seni bela diri Liu Zong malah maju dan bukannya mundur? Sementara itu, Cheng Yuanshan diam-diam telah membunuh banyak individu kuat di padang rumput selama beberapa tahun terakhir. Selama periode waktu ini, dia juga menyelinap ke selatan beberapa kali dan membunuh 2 Grandmaster dari dunia kultivasi yang memiliki potensi untuk menjadi 10 elit atas. Tujuan Cheng Yuanshan melakukan ini adalah untuk menempa kondisi mentalnya melalui pertempuran yang intens dan mematikan. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Zhou Fei tidak pernah takut apapun saat berbicara dan bertindak. Dia sangat mirip dengan para immortal dari dunia lain di masa lalu, kata Cheng Yuanshan. Dia tampaknya berpihak pada Ding Ying kali ini, jadi mengapa kau tidak memberiku petunjuk tentang apakah ini baik atau buruk? Orang lain tidak dapat dipercaya dalam hal-hal seperti ini, tetapi kau adalah pengecualian, Liu Zong. Apa alasanmu mempercayaiku? Tanya Liu Zong sambil tersenyum. Banyak orang di dunia kultivasi disebut sebagai pecandu seni bela diri, tetapi menurutku, kau, Liu Zong, adalah satu-satunya orang yang benar-benar pecandu seni bela diri, jawab Cheng Yuanshan dengan ekspresi serius. Kau sama seperti Ding Ying, Zong Qiyu, dan Yu Zhenyi, dan kau adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat dari pertempuran kacau bertahun-tahun yang lalu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dari 10 elit teratas pada waktu itu, beberapa meninggal dan beberapa menghilang, dan yang mengejutkan adalah anggota pinggiran seperti kalian bertiga yang masing-masing berhasil mendapatkan kesempatan takdir mereka sendiri. Ding Ying mendapatkan topi Taois yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi itu, Yu Zhenyi mendapatkan kitab suci abadi rahasia, dan aku tidak yakin persis apa yang diperoleh Zong Qiyu.
Adapun dirimu, Liu Zong, kau dengan sukarela menolak pedang itu hanya karena kau sudah memiliki pisau. Kaulah satu-satunya orang di dunia yang bisa mengambil keputusan seperti itu. Liu Zong mengelus janggutnya yang menipis dan tersenyum dengan mata menyipit, lalu bertanya, kau orang luar yang tidak terlibat langsung dalam bencana itu, jadi bagaimana kau bisa tahu tentang hal-hal rahasia ini? Masalah ini adalah hal yang selalu ingin Liu Zong selesaikan. Dia tidak bisa membicarakannya dengan orang biasa, tetapi sekarang setelah ahli lengan Cheng Yuanshan secara eksplisit menyebutkannya, pengasah pisau Liu Zong merasa sedikit puas. Akulah yang membunuh pemilik baru yang dipilih oleh pedang iblis itu, Refiner. Namun, aku tidak berhasil mendapatkan pedang itu untuk diriku sendiri, jawab Cheng Yuanshan jujur. Sang bijak lengan Cheng Yuanshan selalu menjadi orang yang sombong dan angkuh, jadi kemungkinan besar dia memandang rendah beberapa kultivator lain dalam daftar 10 elit atas, misalnya Tong Qincing dari Paviliun Hati Cermin. Adapun 10 elit tingkat bawah, daftar 10 kultivator lain yang disusun oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan lain. Cheng Yuanshan pernah mengumumkan bahwa beberapa dari orang-orang ini dapat membuatkan teh untuknya, beberapa dapat melepas sepatunya untuknya, dan beberapa dapat membantu menjaga dan memelihara halamannya. Meskipun mereka semua adalah elit kelas atas yang terkenal di seluruh dunia, tidak satu pun anggota 10 elit tingkat bawah yang layak di mata Cheng Yuanshan. Namun, Cheng Yuanshan sangat sopan saat mengunjungi Liu Zong hari ini. Bahkan, ia rela secara halus memperlakukan dirinya sedikit lebih rendah daripada Liu Zong. Dilihat dari hal ini, jelas sekali bahwa Cheng Yuanshan sama sekali tidak percaya diri dengan perjalanannya ke ibu kota negara Taman Selatan saat ini. Liu Zong mengulurkan jarinya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengikis sisa-sisa daging yang tersangkut di antara giginya dari makanan sebelumnya. Dia dengan santai menjentikkan daging itu ke samping dan menjelaskan, keahlian seorang tukang daging ditentukan oleh seberapa lama dia bisa menggunakan pisau favoritnya untuk mengupas kulit, memotong daging, dan mengikis daging dari tulang. Tukang daging terburuk perlu mengganti pisau mereka setiap 2 hingga 3 tahun, sementara tukang daging yang sedikit lebih baik akan mengganti pisau mereka setiap 7 hingga 8 tahun. Adapun pisau saya telah menggunakannya sejak hari pertama saya terjun ke dunia pertanian hingga sekarang. Sudah hampir 40 tahun. Dia tertawa kecil. Hanya membunuh para makhluk abadi dari dunia lain yang menyamar itu saja sudah cukup memuaskan. Aku telah mengasah pisauku selama puluhan tahun, jadi aku sangat berharap keterampilanku tidak menjadi seperti teknik pembunuhan naga omong kosong dari buku-buku itu. Aku menyambut para makhluk abadi dari dunia lain ke dunia ini, aku menyambut mereka dengan tangan terbuka. Seorang sarjana miskin yang telah melakukan perjalanan ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran saat ini sedang menunggu pasangannya yang cantik kembali. Bahkan, dia telah melanggar ajaran bijak kaum bangsawan yang mengharuskan mereka untuk tidak masuk dapur demi pasangannya. Mereka bertemu secara kebetulan di dunia kultivasi, dan dia sangat suka bercanda dengannya meskipun usianya 6 tahun lebih tua. Dia selalu mengaku sebagai wanita yang nakal. Namun, sang sarjana merasa hal itu tidak penting. Lagi pula, dia bisa memainkan melodi yang begitu indah dengan pipa, melodi yang dengan sempurna menangkap gairah dan intensitas medan perang serta kebencian terpendam yang bersemayam di dalam kamar seorang wanita. Jika demikian, dia pasti bukanlah orang yang terlalu buruk. Seseorang secara misterius berjalan mendekat dan menceritakan kepada sang sarjana sebuah kisah tentang seorang wanita dari dunia kultivasi. Jika kisah ini benar, sang cendekiawan merasa bahwa wanita dalam cerita itu adalah sosok yang jahat tanpa harapan. Namun, sang sarjana merasa bahwa pasangannya berbeda. Ia merasa bahwa wanita itu sangat baik. Ia berpengetahuan luas dan bijaksana, serta lembut dan berbudi luhur. Tidak hanya itu, tetapi ia juga sangat cantik. Sang sarjana merasa bahwa wanita itu layak dinikahi dan diajak menua bersama. Dia sedang menunggu kepulangannya. Dia ingin menyampaikan isi hatinya ini padanya saat bertemu dengannya lagi. Kuil Vajra adalah kuil nomor 1 di ibu kota negara Taman Selatan. Pada saat yang sama, kuil ini juga merupakan kuil terbesar di dunia dan tanah suci Buddha dengan jumlah biksu terbanyak. Terdapat sebuah pondok beratap jerami yang terpencil dan jauh dari keramaian di dalam kuil, dan pintu-pintu pondok sederhana ini terbuka lebar. Pondok itu sangat kosong, dan yang mengejutkan,
tidak ada apapun selain seorang biksu tua dan tikar jerami. Seorang tuan muda yang ramping dan tampan dikelilingi oleh sekitar selusin wanita cantik yang memukau saat ia perlahan berjalan menuju pondok beratap jerami yang biasa-biasa saja ini. Usia mereka berkisar antara 13 hingga 40 tahun, dan semuanya sangat cantik. Jika seseorang dari pagoda penghormatan hadir, mereka akan menemukan bahwa ada para bidadari surgawi yang sangat terkenal, wanita bangsawan dari klan yang berpengaruh, dan sebagainya. Tanpa terkecuali, semua wanita ini terkenal karena kecantikan mereka. Ada banyak spanduk kitab suci Buddha yang tergantung di luar pondok beratap jerami itu. Pemuda itu seperti seorang pangeran yang bepergian dengan selir-selirnya yang cantik, dan dia menjelaskan konsep dan asal-usul istilah-istilah Buddhis seperti 10 arah, arahnya, kesana, dan dajak kepada mereka saat mereka berjalan menuju pondok beratap jerami. Para wanita itu sebagian besar berasal dari keluarga terhormat, sehingga cukup banyak dari mereka yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Karena itu, beberapa dari mereka tertawa geli dan menunjukkan beberapa kesalahan yang telah dilakukan pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak menjelaskan apapun, dan dia hanya mengatakan bahwa setiap tempat memiliki adat dan penjelasan yang berbeda. Terlebih lagi, ia mengklaim bahwa penjelasan dari kampung halamannya lebih sesuai dengan ajaran dasar Buddhisme. Biksu tua yang sedang bermeditasi itu membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum, "Dermawan Zhou, Anda telah menerima janji Ding Ying dan menjamin diri Anda posisi di antara 10 elit atas, jadi mengapa Anda masih datang ke sini?" Pemuda bermarga Zhou mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada sekelompok sekitar selusin wanita untuk tidak mengikutinya. Dia berjalan menuju pondok beratap jerami sendirian dan menjawab sambil terkekeh, "Saya di sini untuk meminta tubuh arhat emas untuk putra saya yang tidak berguna." Ketika ia mendekati pintu, ia mengangkat kakinya dan dengan hormat bertanya, "Haruskah saya melepas sepatu bot saya? Saya takut mengotori biara suci Anda." Biksu tua itu tersenyum dan menjawab, "Tanah di sepatu botmu tidak ternoda." Dalam benak dermawan Zhou, apakah ada bedanya jika kau melepas sepatu botmu atau tidak? Orang botak sepertimu selalu suka melontarkan omong kosong seperti ini dimanapun kau berada, kata pemuda itu dengan kesal. Kau memberi omong kosongmu nama mulia alegori Buddha, dan aku sungguh tidak bisa menyukai ini. Pemuda itu kemudian menunjuk ke pondok kosong dan bertanya, "Tempat ini terlihat kosong, tapi bukankah kau masih di sini?" Biksu tua itu menghela napas dan menjawab, "Dermawan Zhou, Anda adalah seseorang yang memiliki akar kebijaksanaan dan memahami semua prinsip yang relevan, tetapi sayang sekali Anda tidak mau berbalik." Pemuda bermarga Zhou itu tetap memutuskan untuk melepas sepatunya sebelum memasuki pondok beratap jerami. Ia duduk di samping pintu dan mengangkat satu tangan, menunjuk ke sekelompok wanita cantik di belakangnya, semuanya bertubuh indah dan menarik dengan cara yang berbeda. "Bagaimana Anda akan membujuk saya jika mereka adalah prinsip-prinsip Buddha yang saya cari?" Tanyanya kepada biksu tua itu. Mencoba berdebat secara halus dan mistis dengan makhluk abadi dari dunia lain sepertimu sungguh sangat melelahkan, jawab biksu tua itu dengan ekspresi sedih. Pemuda itu dengan dramatis menundukkan kepalanya dan menyatukan kedua telapak tangannya, sambil berkata, "Amitabha," dan tersenyum dengan mata menyipit. Wajah biksu tua itu memang sudah keriput sejak awal, namun saat ini tampak lebih keriput dan cemas lagi. Orang biasa tidak dapat memasuki kuil Vajra. Mungkin para pejabat dan bangsawan dari negara Taman Selatan dapat masuk, tetapi bahkan mereka pun tidak dapat menemukan pondok jerami sederhana ini. Namun, pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun itu berbeda. Itu karena namanya adalah Zhou Fei. Dia adalah Grandmaster Superior peringkat keempat di dunia, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kemampuan bela dirinya yang mendalam telah mencapai puncaknya. Selain itu, dia juga mahir dalam memainkan alat musik, go, kaligrafi, dan melukis. Para wanita di luar, baik muda maupun dewasa, benar-benar menyukai Zhou Fei. Mungkin mereka dipaksa menjalin hubungan dengannya pada awalnya, beberapa memiliki perasaan terhadap pria lain, beberapa sudah menikah, beberapa adalah wanita setia yang sudah mendidik anak-anak mereka, dan mereka semua telah dipaksa untuk pergi ke pegunungan oleh Zhou Fei atau bawahannya di istana pasang surut musim semi. Namun, setelah berinteraksi dengan Zhou Fei setiap hari, mungkin hanya beberapa bulan atau selama 5 hingga 10 tahun, pada akhirnya tidak ada satupun wanita yang bisa menghindari jatuh cinta padanya.
Ini adalah kejadian aneh di dunia kultivasi yang tampaknya sama sekali tidak masuk akal. Mereka yang berada di tingkatan bawah dunia kultivasi selalu suka menggambarkan Zhou Fei, yang disebut kaisar pegunungan dan pendiri istana pasang surut musim semi, sebagai orang yang sangat gemuk dan sangat jelek. Atau mungkin mereka akan menggambarkannya sebagai pria kejam dan kasar yang membunuh orang sesuka hati. Namun, semua itu tidak benar. Dengan mengabaikan pembunuhan balas dendam di dunia kultivasi dan hanya fokus pada wanita yang tertarik padanya, Zhou Fei tidak hanya berbakat dan elegan, tetapi ia juga mampu mempertahankan penampilan mudanya setelah sekian lama. Zhou Fei tersenyum dan bertanya, melihat seorang ayah dan anaknya meninggal bersama-sama, bukankah ini sangat layak untuk dinantikan? Biksu tua itu menghela napas dan menjawab, memang benar, aku menyembunyikan tubuh arhat emas kuil Sungai Putih sebelumnya. Namun, dermawan Ding muncul kembali di ibu kota setelah menghilang selama 60 tahun, dan dia segera memindahkan tubuh arhat emas ke istana kekaisaran negara Taman Selatan. Kau datang terlambat, dermawan Zhou. Zhou Fei menatap mata biksu tua itu sejenak sebelum mengganti topik dan bertanya, saya pernah mendengar bahwa ada jubah biru langit yang melayang di sekitar ibu kota dan tidak terlihat oleh mata telanjang manusia biasa. Bisakah Anda melihat jubah ini, biksu tua? Sebelum biksu tua itu sempat menjawab, Zhou Fei menyipitkan matanya dan berkata dengan suara tegas, kuharap kau bisa melihatnya. Namun, dia memancarkan niat membunuh. Biksu tua itu tetap diam, seolah sedang bermeditasi dalam keheningan. Atau mungkin dia sedang mempertimbangkan pro dan kontra dari jawabannya. Zhou Fei adalah orang yang selalu menepati janjinya. Jika dia mengatakan akan membantai kuil Vajra, maka dia pasti akan membunuh semua orang di kuil itu, bahkan para biksu cilik dan para biksu penyapu. Zhou Fei tertawa terbahak-bahak dan menarik kembali niat membunuhnya yang terkonsentrasi dan hampir nyata, lalu berkata, secara total, 4 harta karun telah muncul di dunia ini selama 60 tahun terakhir, tubuh arhat emas dan pakaian melayang langit di negara Taman Selatan, baju sirah berharga di negara Lagu Pinus, dan pedang iblis yang dapat menghancurkan semua teknik abadi di negeri-negeri di luar kota. Jika seorang anggota 10 elit teratas berhasil mendapatkan salah satu harta karun ini, maka kedudukan mereka di dunia secara alami akan menjadi lebih stabil. Sementara itu, para elit yang hampir sekuat 10 elit teratas akan menjadi lebih mengesankan jika mereka berhasil mendapatkan salah satu dari 4 harta karun tersebut. Bahkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan seseorang yang malang dari peringkat 10 teratas. Seolah-olah sedang mengambil keputusan tentang sesuatu, biksu tua itu menyingkirkan semua kekhawatiran dan tampak jauh lebih rileks dari sebelumnya. Seolah-olah sedang berbincang ringan dengan Zhou Fei, dia bertanya, dermawan Zhou, apakah Buddhisme berkembang pesat di kampung halaman Anda? Zhou Fei mengerutkan bibir dan menjawab, di sana. Sulit untuk mengatakannya. Terdapat beberapa teks yang berisi catatan terfragmentasi tentang para dewa abadi dari dunia lain sepertimu. Konon, mereka yang telah mencapai Dao dapat menguapkan danau-danau besar dengan sekali ayunan tangan, menghancurkan gunung dengan pukulan mereka, mengubah napas mereka menjadi pedang terbang yang dapat memenggal kepala orang dari jarak 500 km, menunggangi angin untuk menyeberangi sungai dan laut, dan menangkap naga banjir dengan satu tangan. Apakah ini benar? Tanya biksu tua itu. Zhou Fei baru saja akan menjawab. Namun, seorang wanita berbaju putih tiba-tiba terbang melintas pada saat itu, langsung mendarat di luar pondok sederhana beratap jerami dan berkata dengan ekspresi panik, Tuan muda terluka parah di dekat Gang Cendikiawan Juara. Apa? Tanya Zhou Fei dengan ekspresi tidak senang. Wanita cantik dan angkuh itu ragu-ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, akhirnya ia berlutut dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya gemetar. Sudut bibir Zhou Fei berkedut saat dia perlahan mengangkat telapak tangannya ke dahi. Lu Fang, kau bukan hanya bodoh, tapi juga tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa melindungi putraku. Jari-jari di tangannya yang pucat dan seperti giok itu seperti kait, dan seolah-olah dia mencoba memecahkan tengkoraknya sendiri. Zhou Fei menurunkan tangannya dan menepuk lututnya dengan ringan sebelum tiba-tiba menyibatkan lengan bajunya ke belakang. Wanita cantik yang berlutut di luar pondok beratap jerami itu terlempar ke belakang seperti boneka kain, hancur berkeping-keping bahkan sebelum mendarat. Sekelompok wanita yang berdiri agak jauh semuanya bergeser ke samping, namun banyak dari mereka masih berlumuran darah.
Meskipun demikian, tak seorang pun dari mereka berani mengungkapkan rasa kesal atau marah. Ini belum tentu hal yang buruk. Zhou Fei menghela napas panjang sebelum tersenyum dan melanjutkan, "Biksu tua, mari kita lanjutkan percakapan kita sebelumnya. Saya akan mengurus urusan keluarga ini setelah kita selesai mengobrol." Biksu tua itu terdiam. Zhou Fei tidak memaksa biksu tua itu untuk berbicara, dan dia bertanya, "Bagaimana putra saya terluka?" Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa wanita itu sudah meninggal, jadi ia mengulurkan tangan keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat membentuk segel, melakukan teknik mistis yang tidak tercatat dalam teks-teks Buddha dan Taois manapun di dunia ini. Sosok seorang wanita yang samar-samar terlihat muncul di luar pondok beratap jerami. Ia masih gemetar ketakutan setelah kematian, dan dengan malu-malu melayang ke arah Zhou Fei, menggerakkan bibirnya tetapi tidak mengeluarkan suara. Namun, jelas bahwa hanya Zhou Fei yang dapat mendengar apa yang dikatakannya. Biksu tua itu menghela napas saat melihat ini. Sekuat apapun seseorang, selalu ada orang yang lebih kuat.